Hima Hivis Indonesia, ya beserta dari mahasiswa yang saya banggakan. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan paparan tentang dasar hukum etika IA dalam komunikasi digital. Tapi ntar jangan bilang, IA bilang AI lagi ya. Kadang-kadang nanti, mohon maaf ya Pak ya. Jadi AI gitu, biar agak keren sedikit ya. Kemudian tema ini sangat relevan karena hari ini komunikasi digital ini tidak lagi sekadar soal penyampaian pesan, tetapi juga berkaitan dengan keamanan data. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Alex ya. Kemudian Pak Alex itu senior saya dan komandan saya Pak. Kami mohon izin kami dari Mabes Polri Pak. Siap. Kemudian di dalam keamanan ini pembentuk opini publik juga ada kepercayaan masyarakat, bahkan juga stabilitas negara ya. AI juga atau kecerdasan buatan ini memberi banyak manfaat. Namun jika tidak dikendalikan oleh hukum dan etika, AI ini juga manipulasi, disinformasi, penipuan dan serangan cyber. Next. Di slide yang kedua yaitu ini menegaskan bahwa AI bukan hanya alat bantu teknologi saja. AI juga menjadi bagian dari infrastruktur komunikasi global. Dulu komunikasi digital ini berjalan melalui manusia yang menulis, ya, kemudian menyebarkan dan merespon pesan. Jadi sekarang sebagian proses ini dapat dilakukan, ya, oleh apa? Mesin, ya, membuat teks, gambar, suara, video, bahkan menyusun strategi komunikasi secara otomatis. Di dalam konteks hubungan internasional, hal ini penting ya, karena negara, organisasi, ya, kemudian perusahaan, media, bahkan aktor non negara dapat menggunakan AI untuk membentuk persepsi publik, ya. Akibatnya apa? Informasi menjadi sangat cepat, masif, dan sulit dikendalikan. Nah, masalahnya bukan semata-mata pada teknologinya, tapi masalah utama terletak pada bagaimana teknologi itu digunakan. Ya, AI ini dapat digunakan untuk edukasi, pelayanan publik, dan diplomasi digital. Tetapi AI juga dapat digunakan untuk menyebarkan hoax, ya, membuat desfreks, melakukan propaganda atau menyerang kepercayaan publik terhadap institusi negara. Karena AI ini harus dilihat bukan hanya sebagai isu teknologi, ya, tapi juga sebagai isu hukum, etika, keamanan, dan tata kelola komunikasi. Ya. Next. AI sebagai akselerator ancaman, ya. Di sini menjelaskan bahwa risiko-risiko aktual yang muncul ketika AI digunakan secara tidak bertanggung jawab. Pertama adalah defect dan uncensored media. Dengan AI, wajah dan suara seseorang dapat direkayasa seolah-olah benar-benar mengatakan atau melakukan sesuatu. Ini berbahaya karena dapat merusak reputasi, ya, memicu konflik atau digunakan untuk penipuan. Kedua adalah phishing generatif, ya. Dulu pesan penipuan sering mudah dikenali karena bahasanya buruk, ya. Sekarang dengan adanya AI ini dapat membuat apa? Pesan penipuan yang sangat rapi, personal, dan meyakinkan. Ketiga yaitu disinformasi otomatis. AI ini dapat membuat ribuan konten dalam waktu singkat untuk mendorong opini tertentu dan dapat mengganggu ruang publik dan membuat masyarakat sulit membedakan informasi yang benar dan yang salah. Ya. Keempat adalah manipulasi data dan privasi. AI membutuhkan data jika data dikumpulkan atau diproses atau disebarkan tanpa dasar hukum dan persetujuan yang benar, maka hak privasi warga dapat dilanggar. Jadi AI ini mempercepat manfaat, tetapi juga mempercepat risiko, ya. Karena respon kita juga harus cepat, tetapi
tetap berbasis hukum dan etika. Kenapa? Karena AI ini sekarang dengan kemajuan teknologi kadang-kadang disalahgunakan, ya. Oke, next. Peta dasar hukum Indonesia. Ini menjelaskan bahwa etika AI tidak berdiri di ruang kosong di Indonesia. Jadi sudah ada beberapa dasar hukum yang dapat menjadi pagar awal. Pertama adalah Undang-Undang 1945, khususnya mengenai perlindungan hak warga negara, rasa aman, dan perlindungan diri pribadi. Kedua, ada juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang IDP, ya. Ketiga, ada juga Undang-Undang ITE dan perubahannya. Kemudian ada juga keempat, PP 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, ya. Ini yaitu aturan menegaskan kewajiban penyelenggaraan sistem elektronik ini untuk menjaga keamanan, keandalan, dan tanggung jawab dalam sistem digital. Kelima, terkait keamanan cyber dan tata kelola AI. Ini termasuk dalam surat edaran Menteri Kominfo tentang etika AI. Ya. Lanjut, standar global dan dari prinsip ke tata kelola risiko. Dalam mengatur AI, Indonesia juga perlu memperhatikan perkembangan global. Ada beberapa rujukan penting. Pertama, UNESCO Recommendation on the Ethics and Artificial Intelligence yang menempatkan martabat manusia, hak asasi manusia, keadilan, transparansi, dan pengawasan manusia sebagai dasar penggunaan AI. Kedua, OECD AI Principle yang menekankan bahwa AI harus inklusif, aman, transparan, kuat secara teknis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, NIST atau AI Risk Management Framework dari Amerika Serikat yang melihat AI dari perspektif manajemen risiko. Ya, artinya setiap penggunaan AI harus dinilai apa manfaatnya, apa risikonya, siapa yang berdampak, dan bagaimana mitigasinya. Keempat, ada EU, AI, dan ICT yang memperkenalkan pendekatan berbasis risiko. Semakin tinggi risiko suatu sistem AI terhadap hak warga, kemudian keselamatan dan demokrasi. Jadi semakin pula peraturannya, dari berbagai standar ini kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa dunia bergerak dari standar prinsip etika menuju tata kelola risiko AI yang lebih konkret. Next, prinsip etika AI untuk komunikasi digital. Ya, di sini saya merumuskan 5 prinsip sederhana agar mudah diingat. AI ITS, pertama legalitas, kedua transparansi, ketiga akuntabilitas, keempat keadilan dan non-diskriminasi, dan kelima keamanan dan privasi. Ini saya singkat aja biar lebih cepat ya Pak ya, izin Pak. Kemudian checklist sebelum memakai AI dalam komunikasi publik, ya. Saya ingin mengajak kita semua untuk memiliki kebiasaan bertanya sebelum menggunakan AI. Pertama, apakah tujuan penggunaan AI ini sah dan jelas? Jangan menggunakan AI hanya karena sedang tren. Kedua, apakah data yang digunakan sudah diperoleh secara benar? Ini penting, terutama jika menyangkut data pribadi. Ketiga, apakah hasil AI sudah diverifikasi? Kita tidak boleh langsung percaya pada output, ya. AI, karena AI ini dapat menghasilkan informasi yang keliru atau tidak akurat. Keempat, apakah ada risiko merugikan orang lain? Misalnya merusak reputasi, ya, menyebarkan stigma, atau memicu konflik. Kelima, siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan? Ini sangat penting karena dalam hukum tanggung jawab tidak bisa dilempar sepenuhnya kepada mesin. Checklist ini sederhana tetapi sangat penting di dalam dunia digital. Kehati-hatian adalah bagian dari etika itu. Kemudian strategi komunikasi menghadapi ancaman cyber berbasis AI. Menghadapi ancaman cyber berbasis AI tidak cukup hanya dengan pendekatan teknis, ya. Kita juga membutuhkan strategi komunikasi. Pertama itu pre-banking, ya. Kedua fact checking. Ketiga adalah
literasi digital. Keempat itu koordinasi kelembagaan. Kemudian peran mahasiswa dan institusi pendidikan. Ya, di sini mahasiswa memiliki peran penting dalam ekosistem digital. Pertama, mahasiswa harus menjadi pengguna AI yang kritis. Jangan hanya menggunakan AI untuk mempercepat pekerjaan, misalnya tugas-tugas di kampus, kadang-kadang itu digunakan. Padahal nggak dicek langsung dia bilang merasa benar ya Pak ya, padahal itu belum tentu benar. Ya. Kemudian, tapi juga pahami juga batasannya ya, AI itu bisa membantu tapi tidak menggantikan nalar kritis. Ingat itu, ya. Kedua, mahasiswa harus menjadi agen literasi digital di lingkungan keluarga, komunitas, dan kampus. Kemudian mahasiswa juga bisa membantu menjelaskan bagaimana mengenali hoax, menjaga data pribadi, dan menggunakan teknologi secara etis. Ketiga, kampus juga harus menjadi ruang pembentukan etika digital. Pendidikan tinggi tidak hanya mengajarkan kemampuan teknis, tetapi juga tanggung jawab moral dan hukum dalam menggunakan teknologi. Keempat, institusi pendidikan perlu memiliki pedoman penggunaan AI, misalnya dalam penulisan akademik, ya, riset, kemudian juga publikasi dan komunikasi resmi. Dan sekarang banyak terjadi bahwa Pak pakai AI akhirnya dibatalkan Pak ya publikasinya, ya. Kemudian bagi mahasiswa hubungan internasional ini, isu ini semakin penting karena apa? Diplomasi modern tidak hanya terjadi di ruang perundingan, tetapi juga di ruang digital. Kemudian sebagai penutup, ada 5 pesan utama yang ingin saya sampaikan. Pertama, AI adalah kekuatan strategis dalam komunikasi digital dan hubungan internasional. Kedua, resiko utama AI bukan hanya pada teknologinya, tetapi pada penyalahgunaannya. Seperti disinformasi, manipulasi penipuan, dan pelanggaran data pribadi. Ketiga, Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang dapat menjadi pagar awal. Ya. Kemudian keempat, etika AI harus diterjemahkan menjadi praktik. Ya, transparansi, akuntabilitas, perlindungan data, verifikasi informasi, dan pengawasan manusia. Kelima, mahasiswa dan kampus memiliki peran besar dalam membangun budaya digital yang sehat, kritis, dan bertanggung jawab. Intinya, AI harus kita manfaatkan, bukan kita takuti, tetapi pemanfaatan itu harus dipimpin oleh hukum, etika, dan tanggung jawab sosial. Kemudian, ini saya juga menyantumkan beberapa referensi utama yang menjadi dasar paparan referensi tersebut ya. Itu silakan rekan-rekan bisa melihat langsung ya. Dan yang terakhir, saya ingin menutup dengan satu pesan di era AI ini. Yang paling penting bukan hanya kecerdasan mesin, tetapi kebijakan manusia dalam menggunakannya. AI dapat memperkuat komunikasi, pendidikan, riset, dan pelayanan publik. Ya, tetapi tanpa hukum dan etika, AI juga dapat merusak kepercayaan, menyebarkan manipulasi, dan mengancam keamanan. Karena itu, mari kita gunakan AI secara cerdas, kritis, bertanggung jawab, dan tetap berpihak kepada nilai kemanusiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, mungkin nanti untuk rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini, kami mohon izin Bapak, mungkin nanti kami mendoli karena kami ada tugas yang barusan dihubungi untuk segera berangkat. Maklum Pak, kami masih pulih nih Pak. Jadi seperti ini Pak, suruh berangkat sana sini Pak. Kami baru datang dari Bandung kemarin juga karena ada tugas di sana. Mungkin nanti kami jam 2:15 mungkin kami izin mendahului, tapi sekarang saya mendampingi beliau-beliau senior-senior kita dulu. Izin, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ismet. Beri sambutan sekali lagi yang meriah untuk Pak Ismet. Terima kasih banyak Pak atas paparannya. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Nanti akan kami coba koordinasikan. Nanti kami kirim melalui Bapak, melalui Jafri.
Terima kasih banyak Pak untuk pemaparannya yang sangat insightful. Rekan-rekan seperti pesan Pak Ismet sebelumnya bahwa kita mahasiswa harus menjadi pengguna AI yang kritis. AI sejatinya memang membantu, tapi tidak mengganti. Beliau akan mengulas subtopik yang sangat menarik, yakni mengenai literasi media digital, membangun publik yang kritis, menghadapi konten radikal online. Kepada Bapak Faisal, waktu dan tempat dipersilakan. Boleh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat jajaran Sivitas Akademika Universitas Jayabaya, hadir pada kesempatan ini Bapak Dekan, Bapak Dr. Andes Diani Ramdhani MSI, kemudian yang saya hormati Ibu Misriyah SHMKN, selaku Executive Board Penerimaan Internasional Indonesia, serta para narasumber, guru-guru saya, senior-senior saya, serta moderator. Terima kasih telah memberikan waktunya. Dan yang saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi, para tamu undangan, serta khususnya teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Universitas Jayabaya. Tepuk tangan buat teman-teman Himahi FISIP. Bapak dan Ibu yang berbahagia serta rekan mahasiswa, di forum ini mungkin saya yang paling muda ya, izin Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu, barangkali saya dengan rekan-rekan semua, dengan teman-teman di sini, kita satu generasi sepertinya, generasi milenial ataupun generasi Z ya, zilenial ya. Artinya, apa yang menjadi topik pembicaraan kita hari ini sangat relevan. Mengapa dikatakan demikian? Karena hari ini kita dihadapkan dalam satu era di mana siapapun orang bisa memproduksi konten, kapanpun dan dimanapun. Dan di saat yang bersamaan, tidak ada satu lembaga manapun yang langsung memfilter ketika kita membuat konten. Baik itu di Instagram, baik itu di Instagram, di Facebook, di Twitter, X, ataupun di WA status, teman-teman. Inilah yang disebut dengan era demokratisasi informasi. Mau tidak mau, kita menghadapi era di mana siapapun bisa menjadi citizen journalism. Contoh misalkan, ketika hari ini tiba-tiba di luar terjadi kecelakaan, ada seorang yang memvideokan lalu memviralkan. Saat itu pun bisa langsung viral. Dan saat yang bersamaan, kita tidak tahu apakah narasi yang disampaikan oleh si pembuat video itu betul ataukah memang hoax. Nah, ini pertanyaannya teman-teman. Oleh karena itu, saya kira urgensi hari ini kita mempelajari tentang literasi media digital menjadi sangat penting. Teman-teman semua yang berbahagia, mohon bisa ditampilkan slide-nya untuk tim teknisi. Indonesia hari ini dihadapkan dengan satu kondisi bahwa jumlah pengguna internet, jumlah pengguna internet terbesar keempat di dunia adalah negara kita. 290 juta. Berapa itu? 229 juta. Dengan kira-kira 80,66 penetrasi internet dari total populasi. Dan dari jumlah tersebut ternyata ada dua generasi yang paling aktif, yang paling sering menggunakan media sosial, yaitu generasi milenial dan generasi zilenial. Dengan angka 89% generasi Z, sementara generasi zilenial yaitu 90,34%.
Ini data terbaru yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Teman-teman, hal ini bisa kita pahami bahwa kita menghadapi ancaman dan juga tantangan. Ya, di saat yang bersamaan, Indonesia dengan pasar digital terbesar keempat di dunia ini bisa menjadi peluang dan juga bisa menjadi ancaman. Tapi hari ini coba kita bicarakan bagaimana ancaman radikal online yang betul-betul bisa merasuki kepada gadget teman-teman yang hari ini pegang. Saya yakin hari ini kita pikirkan, sudah berapa kali kita membuka Facebook? Sudah berapa kali dari mulai kita bangun tidur sampai dengan hari ini kita bikin story di Instagram? Sudah berapa kali kita mengecek WA group? Mungkin tak terhitung. Dan di saat yang bersamaan, teman-teman, ruang digital kita ini menjadi perang ideologi, perang argumentasi. Dan di saat yang bersamaan, bahwa ruang digital kita ini menyimpan konten-konten yang sangat berbahaya. BNPT menemukan 38.100 konten yang bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme atau konten irat. Berjumlah 38.100, di mana isinya adalah pertama berkaitan dengan propaganda dan pendanaan dan juga berkaitan dengan bagaimana merekrut anggota-anggota agar terjerumus ke dalam kelompok yang ekstremis. Teman-teman perlu diketahui, Komdigi telah merilis data yang terbaru. Per hari ini telah data konten-konten yang sifatnya negatif itu berjumlah 600 lebih, teman-teman. Dari 2,6 konten yang bermuatan terorisme dan radikalisme berjumlah 509. Tapi konten yang berjumlah 509 ini apa dampaknya? Bisa ditampilkan slide berikutnya. Nah, ini teman-teman, ini data terbaru yang saya dapatkan dari Kepolisian Republik Indonesia tahun 2025. Izin Bapak Jenderal, saya menemukan data di sini. Ada 68 anak yang terpapar ideologi neonazi. Ideologi neonazi ini ideologi yang sangat berbahaya, teman-teman. Kenapa? Karena ideologi ini mengajarkan kekerasan, anti demokrasi, anti pluralisme. Dan yang paling parah, mereka betul-betul mengglorifikasi kebebasan tanpa batas. Ini yang berbahaya. Dan kalau kita ketahui, teman-teman, anak-anak yang terpapar ideologi neonazi itu, ternyata mereka dikumpulkan dalam satu forum online yang disebut dengan True Crime Community atau TCC. Nah, di saat yang bersamaan juga, teman-teman, hari ini di 26 provinsi di Indonesia ada 112 anak yang terpapar ideologi neonazi, yang terpapar ideologi radikal online, teman-teman. Dari mana mereka terpapar? Dari handphone, dari gadget yang mereka gunakan setiap hari. Ada 112, teman-teman. Mungkin hari ini semakin bertambah. Dan mungkin teman-teman di akhir tahun kemarin ya, sekitar bulan November tahun 2025 lalu, itu ada berita yang menggemparkan. Di SMA yang 72, ada seorang anak sekolah yang merakit bom di depan masjid dan meledakannya. Ini indikasi bahwa radikalisasi online ini itu sudah masuk ke circle-nya anak-anak kita di sekolah, adik-adik kita, gitu. Bahkan mungkin sampai juga di ruang teman-teman hari ini, teman-teman mahasiswa. Nah, oleh karena itu, temuan-temuan ini kemudian disimpulkan oleh salah satu lembaga nirlaba di Amerika Serikat, The Southern Center. Mereka menyebut bahwa tipologi-tipologi konten radikal seperti ini disebut dengan nihilistic violent extremism. Yakni, kekerasan itu bukan lagi disebabkan oleh doktrin agama, doktrin politik, bukan. Tapi disebabkan oleh aktivitas mereka di ruang digital. Bahkan aktivitas mereka di game online itu. Game online yang sering digunakan oleh adik-adik kita di rumah misalkan. Kayak Roblox,
ya kan? Kemudian PUBG dan lain sebagainya, Mobile Legend. Itu ruang-ruang digital yang tanda kutip orang tua tidak tahu ketika anaknya memainkan games tersebut, sebenarnya anak itu sedang berkomunikasi juga dengan teman-teman yang lain secara online seluruh dunia gitu loh. Next, selanjutnya, teman-teman yang saya hormati, ini ada beberapa tipologi radikal online, ya, mulai dari propaganda, kemudian rekrutmen, glorifikasi, instruksional, dan juga hate speech. Contoh ambil kita satu saja, hate speech misalkan. Teman-teman, hari ini banyak sekali ujaran-ujaran kebencian yang membanjiri ruang lini masa media sosial kita. Dan lucunya, hate speech ini juga justru dikeluarkan oleh, tanda kutip ya, oleh para akademisi, oleh para pakar, oleh para praktisi, sehingga ini sangat mengkhawatirkan sekali. Nah, oleh karena itu saya kira di sini rekan-rekan himpunan mahasiswa hubungan internasional dan juga teman-teman mahasiswa yang hadir di sini, ini perlu kita jaga. Ya, karena apa? Karena ujaran kebencian ini salah satu daripada konten radikal online itu sendiri. Lanjut. Next, selanjutnya. Nah, teman-teman, sebetulnya kalau kita kaji, ada berapa tahap, ya, tahap radikalisasi online. Kalau kita lihat, teman-teman, yang pertama yaitu cognitive opening. Nah, cognitive opening itu adalah kondisi di mana seseorang mempertanyakan keyakinannya, ya. Mereka meragukan atas eksistensi dirinya. Lalu kemudian saat dia sudah meragukan eksistensi dirinya, meragukan keyakinannya, akibat apa? Tentu ini akibat dari lingkungan sosialnya dia. Misalkan ada orang, teman kita baru diputuskan oleh pacarnya. Dia tiba-tiba galau segalau-galaunya. Dan dia tiba-tiba menjadi seorang yang introvert, tertutup. Ya. Lalu kita mungkin pernah mendengar ada anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang sering dibully. Nah, korban pembulian ini menjadi cognitive opening, pintu masuk. Ketika seseorang dia merasa dirinya, buat apa saya hidup kalau selalu dibully? Buat apa saya hidup? Saya nggak punya pacar, saya nggak punya teman-teman yang mau care sama saya. Oleh karena itu kemudian apa? Dia butuh validasi, teman-teman. Lalu kemudian muncullah yang kedua, seeking, pencarian. Dia kemudian mencari jati dirinya kembali. Dia ingin menemukan komunitas yang selevel dengan dia, memvalidasi dirinya bahwa gak apa-apa, kalaupun misalkan kamu hari ini hidup sendiri, misalkan di ruang digital ya, ada quote-quote, ada konten-konten yang memvalidasi keadaan dia. Dan dia kemudian terpapar, udah daripada kamu gitu, lebih baik kamu bunuh aja. Bisa saja terjadi. Nah, itu yang terjadi salah satu anak kita di SMAN 72 itu. Kenapa? Karena anak itu korban bully, introvert, sehingga dia merakit bom gitu loh. Nah, ini teman-teman. Lalu yang berikutnya yaitu frame alignment. Setelah dia kemudian dia masuk ke dalam lingkungan ya yang dapat validasi itu, dia langsung akan terframing oleh bahwa ternyata ini adalah sebuah perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan untuk mempertahankan harga diri saya. Nah, ini bahaya, teman-teman. Lalu yang berikutnya yaitu sosialisasi. Artinya, ini bagian terakhir. Mereka akan berkumpul dengan satu grup yang senasib dengan yang terpapar radikal online itu sendiri. Seperti tadi ada grup namanya True Crime Community. Slide berikutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lalu kemudian sering kita bertanya mungkin ya, mengapa sebetulnya literasi ini sangat penting bagi kita? Inilah pentingnya kita mempelajari literasi media digital. Secara bahasa kan literasi itu bisa kita pahami sebagai orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang berpendidikan. Siapa? Ya kita di forum ini. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi generasi, menjadi orang yang literate? Nah, kembali ke diri kita masing-masing.
Nah, teman-teman, slide berikutnya, mohon bisa ditampilkan. Nah, hari ini tadi kita mendengarkan berbagai macam pencerahan ya, ilmu dari praktisi, dari akademisi, dari para keynote speaker, bahwa salah satu fitur yang paling mudah untuk kita gunakan untuk dalam melawan radikal online itu adalah fitur namanya fitur blokir. Nah, pertanyaannya apakah pemblokiran ini efektif? Sementara setiap hari jutaan konten radikal, jutaan konten ujaran kebencian, jutaan konten itu diproduksi setiap hari oleh oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab. Apakah pemerintah mampu mengcounter itu semua? Saya kira tidak akan mampu kalau kita hanya menggunakan fitur blokir. Lalu apa strategi yang paling tepat dan bisa kita gunakan secara terus-menerus dan berkepanjangan, yaitu dengan literasi. Kuncinya adalah literasi. Mengapa literasi? Karena dengan literasi, seseorang tidak hanya akan mudah mempelajari, memahami bahwa handphone itu hanya digunakan untuk chattingan saja, untuk telepon saja, ya kan? Dan ruang digital ini bukan hanya dimaknai sebagai interaksi internasional secara borderless, bukan. Tapi lebih daripada itu, dia akan mengkaji, dia akan mengevaluasi, dia akan men-tracking sumber kontennya dari mana, gitu loh. Lanjut. Mohon maaf Bapak, interupsi sebentar. Terakhir ya. Waktunya sudah habis. Terakhir, Bapak dan Ibu, mungkin slide ya. Ini saya memberikan beberapa tips kepada teman-teman semua dan bagi kita semua. Barangkali ini ada 6 dimensi kompetensi literasi media digital ya. Yaitu kompetensi analitis, kemudian kompetensi teknis, kemudian kontekstual, emosional, etis, dan partisipatif. Kalau kita simpulkan, hari ini kita belajar bahwa konten-konten radikal online yang masuk ke dalam ruang media sosial kita, itu harus kita tahan, itu harus kita stop. Dengan cara apa? Dengan cara minimal kita berhenti, lalu kemudian kita telusuri dari mana konten-konten tersebut, dan oleh karena itu kita harus bisa pandai-pandai dalam memilih konten-konten yang masuk ke ruang digital kita. Terakhir, kita seringkali ya menemukan di IG kita itu kan kadang kalau misalkan teman-teman suka mencari konten-konten yang masak, ya kan, itu konten-konten berikutnya itu akan muncul yang seperti itu. Nah, pun begitu dengan radikal online. Ya, kalau orang-orang mencari tentang kekerasan, tentang pembunuhan, kekerasan dan sebagainya, maka konten-konten itu ya akan muncul di ruang media sosial. Oleh karena itu, saya kira literasi media digital adalah kunci bagi kita semua. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua dari konten-konten radikal online. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Faisal ya, berarti kita panggilnya mungkin kita satu generasi juga nih Kak. Terima kasih banyak. Dari gagasan beliau kita jadi memahami bahwa Gen Z, seperti saya juga, ini memiliki porsi yang banyak dalam menjadi kelompok yang paling aktif sekaligus paling rentan terhadap paparan radikalisasi. Mungkin memang kita bisa menjadi siapapun, bisa menjadi citizen journalism di berbagai platform, tapi kita juga harus tahu bahwa sangat penting untuk mengubah cara berpikir kita secara fundamental untuk memberikan pembekalan terhadap kemampuan analisis kita sendiri terhadap situasi yang baru di dunia yang digital ini. Untuk itu, pembicara selanjutnya, pembicara ketiga kita, Bapak Edmond, yang akan berbicara dari sisi akademisi di bidang hukum ya Pak, dan komunikasi juga. Pak Edmond akan membawakan ulasan yang menarik mengenai subtopik kali ini, yakni peran cyber law internasional dalam komunikasi digital serta strategi deradikalisasi global. Hadirin masih beri tamu untuk Edmond. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas undangan yang diberikan dan kemudian yang kami hormati semua dari pengurus yayasan dan universitas dan penerimaan internasional yayasan Ibu Isri. Sudah banyak yang disampaikan tadi, sebenarnya kita juga nggak banyak harusnya ya. 11.39 ya. Kalau saya kebanyakan ngomong ntar malah jadi kezaliman menyita waktu makan siang Bapak Ibu nih. Jadi intinya saya lompat-lompatin aja beberapa hal ya. Kalau AI kata kuncinya kan di 3 hal tadi, ada algoritma, ada data, dan ada computingnya. Kalau 3-tiganya nggak Anda kuasai, maka sebenarnya nggak ada kedaulatan. Ya, data pribadi aja wajah di kita, melekatnya di kita. Tapi kalau sudah diambil secara digital dengan foto, kita pemilik, orang yang moto menjadi possession, menguasai. Boleh jadi tindakan menguasai lebih banyak. Nah, Cyber Law International seringkali jangan sampai dipikirkan ada satu konvensi internasional judulnya Cyber Law. Cyber Law itu sebenarnya penamaan tadi terhadap hukum-hukum yang terkait dengan keberadaan cyber sebagai itu totalitas jumlah dari undang-undang telekomunikasi, undang-undang soal cyber crime. Yang baru ada itu baru UN Convention Against Cyber Crime, baru 2025 kemarin. Jadi kalau untuk data pribadi sudah konvensi internasional, belum ada konvensi internasional, yang ada konvensi regional, yaitu Uni Eropa. Mengatakan ada negara lain yang akan kalau tidak sesuai dengan standar perlindungan mereka kalau berdasarkan hukum internasional harusnya ada perlawanan. Kok bisa regional mendikte? Tapi karena dengan dalih dia melindungi warga negaranya dalam bentuk salah satunya adalah data pribadinya, maka negara lain harus, kalau enggak ya udah itu kena sanksi. Kalau gitu ya jangan pegang data dia, intinya begitu. Saya ada beberapa hal yang saya perlu kemukakan. Kenapa? Karena saya khawatir tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Dirjen, Pak Alex Sabar, Pak Kris. Sebenarnya pada saat ngomong kedaulatan, kebanyakan kan mengatakan cyber ini kayak nggak ada kedaulatan. Bangsa negara nggak punya kedaulatan. Yang ada kedaulatannya ya di cyber. Karena yang mau dijaga cybernya. Bener deh. Jadi bangsa dan negara gimana ya? Kita ini terjajah atau merdeka secara digital? Betul, baik, terima kasih Bu. Mulailah dari situ kepekaan tentang itu. Bahwa pada saat kita masuk ke dalam digital, kita ini dalam sesuatu yang di luar kekuasaan kita, bukan? Ya berarti sebenarnya itu imperialisme digital. Ya, aktifkan handphone, buka email, Gmail, baca enggak perjanjiannya? Enggak. Ya, semua teknologi ternyata kalau kita tidak mulai dengan penguasaan, kita kan sebenarnya menggunakan, penguasaannya kurang. Nah, masih relevan enggak? Makanya saya pancing dengan slide yang kedua. Slide kedua, ini lewatin saja slide berikutnya. Masih relevan enggak kita ngomong bangsa dan negara nih? Karena kebanyakan dari kita pada saat ngomong bangsa dan negara punya karakteristik tidak mengenal pornografi sebagai industri, ternyata pengguna pornografi. Karena borderless, kemudian kita menjadi hilang karakter bangsanya. Ya, yang dimaksud dengan hukum internasional untuk cyber adalah pertama, informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah. Sudah ada undang-undang ITE masuk, itu mengikuti dari ujian citral model law, dari model law-nya electronic transaction, electronic signature, kemudian sampai yang terakhirnya electronic identity management, itu ada dalam revisi undang-undang ITE yang kedua nomor 1 2024 pengenaan identitas digital. Jadi beberapa hal udah masuk nih di kita. Terus hukum internasional publiknya adalah UN Charter plus International Security. Ini ada ancaman nih. Kenapa? Negara G7 mengatakan cyber attack sama dengan arm attack. Dalam UN Charter,
kalau dalam pertama adalah kedaulatan negara. Kalau ada serangan ke suatu negara, maka negara itu boleh melakukan tindakan balasan. Sekarang Bapak Ibu coba sebutkan cyber attack-nya kayak gimana ke saya. Coba tolong lakukan attack ke komputer saya. Di mana? Diambil, disambit, bagaimana? Bapak Ibu akan melakukan attack ke saya dan saya mengatakan attack Bapak Ibu, saya bisa melakukan retaliasi. Ada nggak pas? Itu kan program komputer yang digantikan perintahnya. Untuk menerangkan komputer Bapak Ibu bekerja sebagaimana mestinya, patokannya adalah Microsoft OS atau Apple-nya, sistem operasinya Apple atau Linux. Bukan kita yang menentukan. Cuma benda itu saja dengan instruksinya, kemudian bekerjanya alat kita ubah, berarti attack. Dan lucunya, Anda sendiri kan nggak menguasai source code program ini. Jadi besok saya bisa menuduh kepada Anda bahwa Anda melakukan serangan ke saya. Jadi sulit pembuktiannya. Ancamannya besar. Ya. Selanjutnya, ada yang baru-baru ini UN Convention Against Cybercrime. Nah, mungkin Bapak Ibu melihat kecenderungannya ya. Biasanya kan 5 yang disebut. Illegal access, data interference, system interference, misuse of device, ya. Tapi yang menarik apa? Semua itu pidana terhadap siapa? Pembuat apa pengguna? Pengguna. Berarti itu konvensi lebih banyak yang mendefine adalah pembuat. Padahal kalau ditanya siapa potensi yang lebih besar akan menjadi penjahat, pengguna atau pembuat? Pembuat, Bapak Ibu. Karena dia yang lebih tahu security hole-nya. Pengguna butuh kemujuran, upaya sungguh-sungguh dan kecerdasan yang lebih untuk bisa jebol semua enkripsinya. Jadi, yang disebut bocor, orang bilang bocor serangan dari luar. Bisa bocor itu dari dalam. Banyak kejahatan komputer dilibatkan orang dalam. Mungkin tadi Pak Polisi udah jalan duluan. Ada ordalnya. Gitu loh. Di zaman perang sekarang, proksinya begini. Pakai orang lain. Atau pakai model kayak karambol permainan pantul. Fitnahlah orang bahwa orang itu memfitnah saya. Polisi itu pantai proksinya. duluan ya pulang. Jadi enak betul kan? Di dalam dunia internet yang sebenarnya hakikatnya adalah semua itu jaringan tersebar, bukan jaringan tertutup. Beda kalau Bapak Ibu ngirimin surat lewat pos misalnya. Itu kan jaringannya tertutup. Jadi kalau ada yang salah satu, yaitu penyelenggara pos. Sekarang ini disebar. Tapi yang bikin pengamannya cuma satu, enkripsi. Nah, enkripsi ini ada nggak buatan Indonesianya? Enggak. Jadi untuk mengacak suatu pesan saja, ternyata algoritmanya bukan kita. Jadi Bapak Ibu, saya beritahu dua kata kuncinya cuma signal dan kode. Ya. Nah, menariklah tadi bahwa yang menjadi putri Indonesia adalah dari instansi signal dan kode. BSSN. Semoga itu menjadi lebih baik lagi untuk menjadi keamanan. Selain negara yang mengatur tentang internasional, ada juga komunitas secara global. Jadi kalau Bapak Ibu tanya nomor 081500811, betul siapa administrasinya? Pemerintah, Ditjen Postelnya dulu, itu yang ngurus. Jadi nomor plus 62 indikasi Indonesia, 21 dibagi di Jakarta, 22 Bandung, dan seterusnya. Diadministrasikan oleh negara. Tapi kalau yang namanya IP address, nama domain, itu bukan negara yang administrasikan. Berarti ada hukum komunitas internasional. Jadi sekarang secara internasional, dua terjadi hukumnya. Ada hukum yang dibuat oleh negara, ada hukum yang menjadi komunitas internasional. Nah, selanjutnya pertanyaannya. Panjang ini sedikit saya lempatkan saja pada isu yang slide nomor selanjutnya. Nah, ini hakikatnya Bapak Ibu ya, nanti kita ulang pada saat nanti tanya jawab. Intinya gini, zero trust. Jangan percaya internet. Karena internet adalah jaringan komunikasi publik. Orang bisa ngomong apa saja dan dari siapa saja. Jadi kalau Bapak Ibu percaya internet datang malaikat mau dicabut, maka masuk neraka. Jangan percaya internet. Nggak ada rukun iman yang melebihi. Rukun iman cuma 6. Jangan tambahin percaya internet. Kedua, there is danger. Ya, zero trust dan network neutrality harus jadi prinsipnya. Nah, zero trust ini artinya tidak ada yang boleh dipercaya kecuali ada yang menyatakan itu layak dipercaya.
kasarnya Bapak Ibu ngelihat prospektus sama brosur kan beda ya. Kalau brosur kan pernyataan sepihak. Kalau prospektus ada profesi-profesi yang memberikan trusted. Jadi zero trust harusnya. Selanjutnya itu tadi saya buat contoh tadi ya, konflik antar negara. Nah, tolong diperbesar yang kanan, sisi kanan. Sisi kanan tabel paling kanan. Ya, tinggal 5 menit lagi buat saya. Sadar nggak? Freedom of expression itu apakah cuma hak atau kewajiban? Kenapa jarang orang membicarakan artikel 19? Katakan dong dengan tegas bahwa kebebasan berekspresi itu, maka pada saat itu pula Anda mengemban kewajiban. Kalimat hukum internasional yang artikel 19 ICCPR menyatakan carries with it duties and responsibilities. Duties dulu yang diomongin. Kewajiban dan tanggung jawab hukumnya. Cocok pasal 2 di Indonesia, sila kedua Pancasila. Adil dulu baru kelihatan beradab. Jarang yang beradab karena dia tidak adil. Pasti adil dulu yang dibicarakan baru beradab. Pada saat saya menyampaikan kebebasan berekspresi saya, maka pada saat itu pula saya menjalankan internal virtue, negative freedom. Positive freedomnya saya melakukan aksi. Tapi sebelum saya melakukan aksi, saya memprediksi reaksi orang. Jangan dibalik, nih reaksi orang yang dipersalahkan, aksinya nggak pernah dipermasalahkan. Itu bingkai industri media. Sayangnya itu. Sehingga harusnya yang pada saat orang menjalankan freedom of expression, pertama, respect the right or reputation of others. Berikutnya, protection of national security, public order, or public health, or morals. Jadi sayangnya karena kebebasan kita lupa. Aib itu jadi industri, apa harusnya ditutup? Tahu aib orang lain harusnya ditutup. Kenapa diceritain ke orang lain? Ini rahasia lo ya, rahasia berantai. Bayangkan aib orang bisa jadi industri, negatif positifnya bisa di situ. Nah, selanjutnya, jadi dunia sudah berubah karena post-truth ya. Saya nggak perlu lagi sebutkan post-truth. Selanjutnya, ini ada selanjutnya saja lagi agak panjang, ini dikatakan ini referensi saja Bapak Ibu. Ya, lagi diplomasi juga sudah berkembang, ada diplomasi yang semakin cerdas, semakin adaptif karena bukannya bukan cuma pemerintahan negara saja. Selanjutnya, setiap kita menjalankan diplomasi dan ini RUU ketahanan cyber yang sedang bergulir. Selanjutnya, saya ketutup saja begini, cyberspace itu sesungguhnya adalah perpaduan sipil dan militer. Internet itu awalnya defense, dilempar kepada publik, masuk dari perdagangan. Pertanyaan sederhana, mungkin nggak suatu saat Anda tidak menemukan internet sehari? Mungkin nggak? Sangat mungkin. Itu tinggal terjadinya kapan? Kenapa? Coba contoh kemarin. Kejadian yang Iran saja sama Amerika perang, itu ada kabel bawah laut. Kalau kabel itu putus, internet Anda terganggu. Mungkin nggak Anda mengalami suatu saat Amerika berbalik lagi berpikirnya, sama seperti yang sekarang dia lakukan. Itu kan infrastruktur awalnya dari dia. Invest pertahanan. Lalu kemudian di situ untuk mencari .id aja mesti ngelihat sistem root servernya yang ada di Amerika. IP address ujung-ujungnya titiknya super rootnya di Amerika. Kalau dia gunakan super act-nya mengatakan ini adalah investasi, dia matikan gimana? Bapak Ibu, kalau satu saat terjadi perang, apa iya masih mau pakai handphone buat internet? Kena bom, dikejar. Jangan-jangan orang kembali ke mengirimkan pesan dengan merpati pos. Jadi Bapak Ibu, bangsa ini eksis kalau juga tidak meninggalkan yang konvensionalnya. Karena teknologi cuma fakultatif, bukan mandatori. Jangan FOMO. Ya, jangan paksakan hidup kita dikit-dikit cutting edge teknologi kita adop padahal kita belum butuh. Teknologi ini masalah kebutuhan. Anak SD dikasih duluan soal handphone, makanya terjadi apa?
dia show bagaimana membuli temannya. Kita yang baca konten dewasa, oleh karena itu ada batasan konten itu, medianya siapa receptionnya. Ya, selanjutnya penutup aja nih. Udah lewat waktunya? Belum ya? Ini, maaf, ini tadi kalimat yang kedua. Ya, dia hanya instrumen yang keamanan dan hak manusia dalam ruang komunikasi yang tidak mengenal batas negara. Ini yang terakhir pertanyaan saya. Mana lebih sakti pemerintah Anda dibanding perusahaan teknologi global seperti Google, Meta X, dan TikTok? Dia seakan telah menjadi aktor hubungan internasional yang pengaruhnya dalam mengendalikan informasi global bahkan melampaui bagian dari negara, bangsa, dan pemerintah. Kita harusnya punya kepekaan dan kewaspadaan nasional untuk melindungi kepentingan nasional dan karakter bagaimana generasi muda kita ke depan. Terima kasih, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Edmond untuk pemaparan yang sangat memukau, sehingga kita jadi mengetahui nih Pak, kalau misalnya dunia ini memang sudah bergeser ya dari konflik geopolitik yang secara tradisional, kemudian menjadi konflik yang bergeser ke ruang digital, di mana informasi ini menjadi senjata dan juga narasi yang menjadi instrumen kekuasaan bagi pemegang kekuasaan itu sendiri. Baiklah, kita sampai di pembicara keempat kita, yakni Pak Ardi. Sesi berikutnya, mari kita sambut Bapak Ardi Suteja. Beliau akan berbicara dari sisi praktisi di bidang cyber security dan hubungan internasional. Pak Ardi akan membawakan pemaparan luar biasa dengan subtopik ancaman cyber dan peran kerjasama internasional dalam program deradikalisasi digital. Kepada Pak Ardi, disilakan. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan, SIP Universitas Jayabaya dan jajarannya, Ibu Misi dari Yayasan Penerimaan, dan tentunya tidak lupa juga kolega saya, narasumber lainnya, ada Pak Edmond, sahabat saya, nakal-nakalnya kita bareng, Pak Edmond, dan tentunya juga adik-adik Sivitas Akademika Universitas Jayabaya yang saya hormati. Saya juga bingung nih mau ngomong apa, karena sebagian besar materi saya yang saya omongin udah diambil Pak Edmond, tadi Pak Ismet udah ngomong ya. Kebetulan ya kita juga dalam satu komunitas dan juga masih kita ngobrol ya. Kita masih peduli sama bangsa ini. Jadi kalau dibilang sekarang kita berhadapan dengan invasi teknologi, kita masih peduli. Cuman sekarang ada masalah baru. Ternyata regenerasi kita nggak berjalan. Artinya apa? Orang-orang yang peduli itu semakin sedikit. Sehingga ya itu tadi yang Pak Edmond bilang, kita ini jadinya jadi masyarakat yang FOMO ya, hyper dan sebagainya. Dan ini juga menjadi persoalan ancaman yang kita juga harus sadari bersama. Saya kebetulan pada siang ini diberi kesempatan oleh panitia untuk mungkin membicarakan sesuatu yang sebetulnya kalau di Sesko TNI itu saya ngomongnya 3 jam, tapi harus disingkat 15 menit, tapi ya kasih saya kesempatan untuk mungkin bisa saya cakup ya dalam waktu yang sangat pendek. Boleh slide berikutnya, kebetulan saya nggak pegang jadi terus. Nah, saya ingin bertanya ya, biasanya kalau soal digital ini kita taunya, jujur aja saya ngomong, kita taunya terbatas. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena memang faktanya seperti itu. Ya, coba kita lihat gambar yang ada di layar. Apa pertama kali yang kita lihat dari gambar itu? Yang paling gampang kita lihat dan paling mudah kita lihat apanya? Keindahannya, apalagi? Perubahannya, apalagi pemandangannya ya, mata ada pindahan, apalagi? Yang paling umum apa? Paling umum. Gunung apa lagi? Puncaknya. Kita semua harus sepakat yang kita lihat adalah puncaknya. Itulah kondisi kita sekarang, kita hanya melihat puncaknya. Sesuatu yang mudah terlihat. Sama dengan digitalisasi, kita hanya melihat puncaknya aja. Yang kita lihat puncaknya apa? HP. Ya, HP itu apa lagi? Tablet, aplikasi, software ya seperti itu yang gampang kita lihat. Tapi faktanya ya, next,
next. Yang paling kritis daripada seni. Jadi, Nah ini faktanya dari puncak itu yang kita ketahui hanya puncaknya. Nah puncaknya itu hanya sebagian dari seharusnya sesuatu yang harus kita dalami dan kita pelajari. Kenapa ini bisa terjadi demikian? Karena memang dari awal kita tidak pernah ada yang mengajari apa itu digitalisasi. Saya bisa ngomong seperti itu karena saya mengalami fase-fase awal yang namanya digitalisasi dari tahun 76 kita mulai main satelit ya. Satelit generasi pertama Palapa, segmentasi sejarah, dia melihat peluncuran itu ya, sampai sekarang ya begitu-gitu aja ya. Dari inovator tahun 76, negara ketiga di dunia yang mengoperasikan satelit komersial, sekarang cuma menjadi Indonesia hanya menjadi penonton dan konsumen. Nah itulah kita, dan kita harus mau berkata jujur pada diri sendiri bahwa itulah yang kita hadapi sekarang ya. Bukan kita hebat di teknologi, enggak ada yang hebat. Ada yang bilang kita ini orang ahli cyber di Indonesia tuh banyak secara kuantitas ya, tapi secara kualitas yang ada di depan ini sisanya nih, saya, Pak Edmond, dan teman-teman lain bisa dihitung sama jari. Ya itu kembali lagi saya sampaikan, regenerasi kita nggak jalan, betul ya? Jadi Pak Edmond sama saya ini teman seperjuangan, dan kita tahu persis keadaan ya, apa yang kita sampaikan. Tadi juga ada Putri Indonesia BSSN, itu kader kita tuh, adik-adik muda kita. Jadi kita juga berharap adik-adik dari Jayabaya ini juga bisa menjadi kader ke depan ya. Jangan hanya jadi penikmat, pemanfaat teknologi ya, tapi juga harus ada filter ya. Nah, kita bicara dengan konsep dasar ancaman cyber dan deradikalisasi. Kuncinya sederhana. Kuncinya bukan di teknologi, kuncinya di orang. Ya, makanya ada konsep yang selama ini disampaikan bahwa kita harus mengedepankan apa yang disebut dengan human centric awareness yang meliputi satu hal yang terkait dengan waspadaan. Ya, kita waspada nggak? Tadi Pak Edmund udah ingetin tuh. Teknologi masuk, kita cuma pengguna manfaatkan, tapi kita sadar nggak bahaya yang mengintai kita? Satu. Kedua, kita juga harus punya kemampuan membangun diri, mengantisipasi. Ya. Dan kalau 1 dan 2 ini sudah kita miliki, ya, kita pahami, tentunya kita bisa mencegah. Kalau kami di swasta, lebih baik mencegah daripada menghadapi insiden. Karena kalau menghadapi insiden cyber, itu adalah suatu proses yang sangat mahal. Kalau Super Taksi bilang, harganya sudah berjalan dan mahal. Ya, lebih baik kita mencegah ketimbang kita harus berhadapan dengan insiden. Karena mitigasi insiden itu bukan murah. Banyak aspek-aspek finansial, kerugian finansial, ya, masalah manajemen reputasi, ya, belum lagi litigasi pihak ketiga dan sebagainya, luar biasa. Saya kebetulan jadi auditor ya, jadi paham sekali banyak kasus-kasus yang saya berhadapan langsung secara real, bukan berandai-andai, tapi begitulah adanya, ya. Banyak yang tidak di media itu memang tidak boleh ya dipublikasikan, ada aspek-aspek kerahasiaan yang harus dijaga. Nah berikutnya tadi kalau kita next. Kalau tadi saya tunjukkan gambar gunung ya, puncak gunung. Jadi kembali lagi pengetahuan kita hanya melihat sesuatu yang mudah kita lihat. Nah di teori manajemen risiko yang dikemukakan oleh Sidney Yoshida, puncak gunung es itu hanya 4% dari pengetahuan kita. Artinya sekarang apa kita bicarakan di ruang ini, itu hanya 4% dari yang seharusnya kita pahami. Tapi nggak mungkin kan kita memahami seluruh aspek tentang digital dan risikonya. Nggak mungkin kan? Saya terus terang aja sekarang juga merasa kewalahan saya menghadapi adik-adik yang muda-muda, terasa banget ya faktor U. Mereka lebih cerdas dan lebih pintar, bahkan bisa mengelabui saya untuk buat tesis ya atau skripsi pakai AI. Saking pintarnya nyaris terkelabui. Untung kita punya alatnya kan untuk mendeteksi itu ya. Jadi inilah generasi sekarang yang kita hadapi, ya jangan tergantung pada teknologi ya. Nah, puncak gunung es yang tadi saya sampaikan 4% itu yang sesungguhnya kita kuasai. Lantas bagaimana yang 96%? Nah, itulah yang menjadi tantangan. 96% kita tidak tahu. Ya karena apa yang dinamakan dunia digital bukan sesuatu yang menjadi modal bangsa kita. Kita ini adoptif, ya kita hanya mengadapt sesuatu yang dibawa orang lain. Dan kita harus ingat yang namanya teknologi telekomunikasi, teknologi
komputer, apa iya itu bangsa kita yang ciptakan? Tidak. Ya, artinya seluruh teknologi yang kita pergunakan sehari-hari kita tidak ketahui. Ya, ini harus kita ingat. Kita selama ini menggunakan banyak perangkat yang dikenal dengan gawai, gadget dan sebagainya, itu semua adalah barang impor, ya, barang impor. Tidak ada yang kita buat di Indonesia. Saya tahu persis tuh. Ya, kalau mau membuktikan silakan ke Bea Cukai berapa yang diimpor dari pabrikan. Ya, itu datanya sangat transparan. Nah, 96% itulah masalah yang kita hadapi terkait dengan diskusi pada siang ini. Next. Nah, masalah terorisme, ya, itu ada keterkaitan dengan radikalisasi. Itu adalah produk dari radikalisasi. Kita melihat adanya tren penurunan, ya, penurunan kegiatan terorisme, ya. Namun yang harus kita juga waspadai, kegiatan tersebut tidak berhenti, tidak ada lagi serangan terorisme, tidak ada lagi insiden. Ada kegiatan senyap yang tidak diketahui, yaitu 96% itu. Yang meliputi, ya, kegiatan propaganda. Siapa yang bisa melihat propaganda bisa kita lihat nggak secara fisik? Tidak kan? Kita bisa membaca, kita tidak sadar, kita terpengaruh, ya. Tapi kita tidak bisa lihat gunung esnya. Itu termasuk yang 96%, ya. Terus juga kegiatan perekrutan di dunia digital masih berlangsung. Kita juga tidak sadar karena banyak ruang-ruang kanal-kanal di dunia maya atau mayantara, ya. Itu ya kita tidak bisa berhasil masuk. Inilah yang harus kita juga waspadai, bahkan juga sekarang pendanaan, ya. Jadi funding, ya, terorisme funding itu gencar sekali, apalagi sekarang ada menggunakan mata uang yang sulit dilacak, ya, kripto. Itu menggunakan itu. Dan itu jumlahnya sangat besar, ya. Ada juga proceed, ya, atau masukan dari kejahatan terorganisir masuk di situ dan sebagainya. Ini termasuk 90% yang kita tidak ketahui, ya. Ini data kebetulan saya ambil dari kolega kami di BNPT, ya, teman-teman di BNPT, saya kutip berikut. Jadi teknologi dan platform digital itu sekarang termasuk juga AI, ya, tadi Pak Edmond sudah singgung AI, itu juga sekarang masif sekali dipergunakan untuk penyebaran paham-paham yang sebenarnya tidak pantas, ya. Saya menggunakan kata tidak pantas karena memang tidak pantas, ya. Tidak pantas, merugikan kita, merugikan masyarakat, merugikan ekonomi, bahkan mengancam keamanan nasional, ya. Dan ini dengan penggunaan platform, ya, platform ini, ya, ini justru mempercepat proses radikalisasi yang mana sebelumnya cuma memakan waktu 3-6 bulan, ya. 2-5 tahun yang sebelumnya